mampu menilai sesuatu dengan tepat. Mulai bisa membedakan mana benar, mana salah. Jadi furqan dalam dirinya sudah hidup. Makanya furqan itu harus hidup. Nah, bagaimana cara menghidupkan furqan supaya bisa membedakan mana benar, mana salah? Setidak-tidaknya bisa mencapai 8 level ini sampai mencapai ini. Waduh, udah. Itu sudah husnul khotimah itu. Sudah keren, udah luar biasa. Saya sudah menjalankan agama, saya sudah menjalankan ritual agama, saya sudah menjalankan semuanya. Tetapi kok saya masih ada di level itu. Malah justru di level yang membawa kepada kehancuran, keburukan. Bukan untuk dirinya, bahkan untuk lingkungan terdekatnya. Ada pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Pertanyaannya, berarti semua yang kita lakukan selama ini tidak merubah kesadaran. Namanya jiwa bodoh. Ini yang disebut dengan jiwa kebinatangan. Hidupnya hanya digerakkan oleh naluri kebinatangan. Makan, minum, birahi. Seputar itu hidupnya. Kemewahan soal makanan, minuman, dan urusan-urusan yang menyangkut nafsu. Sering melampaui batas. Menjadikan yang lemah, sakit, tua sebagai mangsa. Menikam yang lemah, menjilat yang kuat. Itulah jiwa kebinatangan atau jiwa yang bodoh. Pilih kasih, picik, tidak segan mengorbankan dan menghancurkan pihak lain. Sesuai dengan hukum sebab akibat, jiwa bodoh ini akan menjadi mangsa oleh pihak yang lebih kuat lagi. Dia memangsa yang lemah, dia juga akan dimangsa oleh yang lebih kuat dari dirinya. Akan seperti itu siklusnya. Ya. Apabila dorongan nalurinya tidak terpuaskan, akan melakukan berbagai hal yang melanggar kemanusiaan. Waktu dihabiskan hanya untuk mempertahankan hidup. Ingat ya, ada orang yang hidupnya itu hanya untuk mencari makan, untuk mempertahankan hidup. Boro-boro mengisi hidup. Itu di level jiwa bodoh ini. Namanya jiwa kebinatangan. Manusia sehat itu adalah manusia yang memiliki keseimbangan antara naluri dan sifat kemanusiaannya. Dan sifat kemanusiaan saya jelaskan tadi tenang. Dan akal budinya, cinta kasihnya muncul. Makanya manusia itu dipanggil dengan jiwa-jiwa yang tenang. Semoga kita setidak-tidaknya sudah jadi manusia. Tapi dari 10 tingkatan jiwa, manusia nomor berapa tadi? Nomor 5 kan? Artinya manusia bisa turun ke level 4 yang di bawah, bisa naik ke 5 level di atasnya. Itulah kesempatan jadi manusia sebetulnya. Kalau mau. Oke. Kemudian yang keempat, jiwa murka. Ini yang disebut dengan jiwa bengkok. Nah, ini yang disebut dengan jiwa iblis. Nanti saya jelaskan ya, iblis itu apa. Selalu ingin menang dari orang lain. Ada? Suka merendahkan dan meremehkan orang lain. Ada? Hati-hati ya. Mau pakai baju sesuci apapun, kalau masih merendahkan dan meremehkan orang lain, dia itu jiwanya masih di level jiwa iblis itu. Jiwa murka itu, jiwa bengkok itu. Selalu ingin menonjolkan diri. Selalu ingin menghiasi diri dengan kepalsuan. Jadi dirinya itu bukan dihias dengan diri sejatinya. Dihias dengan kepalsuan. Hanya seperti bagus aja luarnya, pada dalamnya enggak. Bokrok. Hanya memikirkan diri sendiri. Tidak siap kalah. Selalu ingin menang. Dan terkadang iri hati. Suka menyerang dan menghancurkan pihak lain. Satu-satunya yang paling benar adalah pendapatnya. Pendapat orang lain semuanya salah. Tertutup terhadap pandangan dan pendapat orang lain. Amukannya, kalau dia ngamuk nih, orang yang level jiwa iblis ini, kalau ngamuk, itu mengakibatkan kerusakan bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi orang lain, bagi lingkungan. Bayangkan ya, coba. Orang yang di level ini mengajak orang lain yang di bawahnya
menebarkan kebencian, hoax misalkan ya, untuk menghancurkan seseorang, itu bisa itu. Makanya bahaya sekali ya kalau orang di level ini banyak pengikutnya. Bahaya. Dia bisa dengan mudah menghancurkan orang lain. Suka menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Maaf ya, yang suka sogok menyogok, ingin jadi PNS nyogok, ingin jadi tentara nyogok, ingin jadi polisi nyogok. Ini jiwanya itu masih di level jiwa ini nih. Jiwa kelaparan, jiwa serakah itu. Seperti menjunjung tinggi kesetiaan, seperti menjunjung tinggi kebenaran, seperti menjunjung tinggi kesopanan, seperti menjunjung tinggi kebijaksanaan, tapi semua itu palsu. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan pihak lain. Menjadikan orang lain sebagai pemuas ambisinya, sekalipun orang lain menderita. Contoh yang sederhana, orang tua yang sering memaksakan keinginan pada anaknya. Pokoknya nilai matematika kamu harus 100, kalau enggak uang jajan dikurangi. Padahal anak ini tidak berbakat di matematika. Anak ini bakatnya lari. Jadi kalau dia lari, semangat. Kalau matematika, orang tuanya ini tidak pernah tahu anak ini direncanakan buat apa oleh Allah. Bukan direncanakan buat ahli matematika, dia direncanakan untuk jadi ahli memasak, ahli olahraga. Mungkin saja matematikanya lemah, tapi orang tuanya memaksakan agar anaknya harus seperti yang dia mau. Orang yang tua yang seperti ini masih masuk jiwanya jiwa bengkok itu. Kencana kerasan. Harus dibuka ini, harus dibuka. Sebetulnya saya menunggu lama untuk membuka ini, tapi mungkin hari ini saatnya. Bahkan orang tua itu suka ikut campur 3 besar itu dalam kehidupan anak. Pendidikan, pekerjaan, sampai urusan jodoh. Waduh. Tuh. Awas ya. Udah saya kasih tahu ini. Urusan pendidikan biar anak yang memilih. Urusan pekerjaan biar anak yang memilih. Dia mau kerjanya apa. Jangan sampai dia bekerja di tempat yang dia tidak suka. Tidak akan berkembang. Urusan jodoh, keun weh manehna nu milih. Tong ikut campur kolot mah. Merestui aja kolot mah. Ya. Pada beunghar kudu kanu beunghar deui. Ya. Tahu artinya kekayaan? Kekayaan adalah kemampuan untuk menciptakan kekayaan. Itu kekayaan yang sebenarnya. Gak apa-apa orang dari desa lugu, gak punya apa-apa, tapi dia punya kemampuan menciptakan kekayaan. Ya. Tong milih nu beunghar, da kolotan nu beunghar. Ya. Jangan mencari orang miskin banyak uang. Tahu orang miskin banyak uang? Orang miskin banyak uang tuh eta seueur warisanana, tapi teu bisa teu gadag. Ludas kegebeak. Nah, orang miskin banyak uang yang kedua adalah tukang judi. Judol. Loba duit tapi miskin karena enggak punya pekerjaan. Enggak ada orang judi jadi orang kaya. Kaya sebentar besok juga habis. Mewujudkan emosi jiwanya dalam bentuk marah, benci, murka, dendam, iri hati, dan cemburu. Bahaya. Semua yang di atas ini level jiwa apa tadi? Jiwa marah, jiwa serakah, jiwa bodoh, dan jiwa murka ini. Semua yang masuk di level ini kecenderungan buruk dalam hidupnya. Soklah raoskeun, raoskeun. Apakah saya masih di 4 level jiwa ini atau tidak? Jadi iblis itu dalam bahasa Buddha namanya mara. Jadi mara itu suatu keinginan untuk menguasai makhluk lain sebagai budaknya sehingga kekuatan jiwanya lumpuh. Siapapun manusia yang ingin menguasai makhluk lain dan melumpuhkan jiwa makhluk lain
agar tidak berdaya, itu namanya dia sedang menggunakan kekuatan jiwa iblisnya itu. Jiwa yang lumpuh adalah jiwa yang didominasi oleh egoisme dan kesombongan, sehingga jiwa kehilangan akal budi dan cinta kasih. Maaf Bapak Ibu, bisa menyaksikan sekarang banyak manusia yang kehilangan akal budi dan cinta kasihnya. Banyak. Itu jiwa-jiwa yang lumpuh itu. Dan kenapa lumpuh jiwanya? Maaf ya, karena dia tidak berusaha untuk mengenalkan jiwanya dengan jiwa semesta. Jiwa yang dikuasai oleh iblis akan menjatuhkan manusia ke jiwa neraka, jiwa serakah, jiwa bodoh, dan jiwa bengkok. Jiwa yang seperti ini lebih berbahaya. Kenapa? Dia akan menjatuhkan jiwa-jiwa yang lain ke tempat yang lebih rendah lagi. Nah, baru jiwa kemanusiaan. Jadi jiwa ini sudah tenang, maka dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang sudah kembali. Apakah banyak manusia yang tidak memiliki jiwa ini? Banyak. Apakah banyak manusia yang memiliki jiwa-jiwa yang saya sebutkan tadi, yang 4 di bawah tadi? Banyak? Banyak. Bayangkan ya, kalau mereka-mereka yang 4 level ke bawah ini berada di puncak atas, mengendalikan negara, mengendalikan kekuasaan, atau menjadi tokoh apapun itu, sangat berbahaya. Sudah tenang, tidak bergejolak lagi, walaupun bergejolak tetapi sesaat saja. Jadi kalau Bapak Ibu ada gejolak langsung bisa menarik kembali ke mutmainah, tenang. Baru disebut setengah manusia. Lumayan lah. Sudah ada sifat bijaksananya, perasaannya sudah halus, mampu menilai sesuatu dengan tepat. Mulai bisa membedakan mana benar, mana salah. Jadi furqan dalam dirinya sudah hidup. Makanya furqan itu harus hidup. Nah, bagaimana cara menghidupkan furqan supaya bisa membedakan mana benar, mana salah? Itu harus dibimbing langsung, nggak bisa diceramahkan seperti ini. Pengendalian emosinya sudah stabil, kesadaran sudah mulai muncul. Sudah menjadikan dirinya sebagai bejana suci dan sudah mulai ingin menebarkan kesucian. Ada pikiranlah ingin memanusiakan manusia lain. Udah ada pikiran itu saja, udah keren. Tos aya ibu bapak, hoyong ngajak batur gitu ya, supaya selamat tos aya. Itu jelema tah. Sudah menjadi rahmat bagi lingkungannya, walaupun masih kecil, baru keluarga, baru tetangga gitu. Dirindukan sama anak istri, pulang ke rumah. Ya, jadi kalau Bang Toyib itu jelas tidak masuk sini ya. Nutara balik ke imah. Arti manusia adalah makhluk yang berpikir. Jadi pikirannya sudah mulai hidup. Beragamanya berpikir, berspiritualnya berpikir, bekerjanya berpikir, sudah mulai berpikir. Sudah mengalami kelahiran yang kedua. Nah, itu disebut manusia, sudah mengalami dwijati, yaitu kelahiran rohaniah. Dalam tradisi Islam, kelahiran yang kedua disebut Maulid. Dalam tradisi Nasrani disebut Natal. Makanya coba lihat, pohon Natal itu kan banyak lampunya. Itu artinya sudah mencapai pencerahan. Jadi Maulid itu ya, itu sebetulnya peringatan, memperingati kelahiran Nabi Muhammad, karena beliau sudah mengalami kelahiran yang kedua. Harusnya kita bukan sekedar memperingati Maulid, itu memperingati kelahiran Nabi. Kita iraha atuh badai Maulidna, supaya bisa mengalami kelahiran seperti Nabi sudah mengalami kelahiran kesadaran. Nah, ini yang paling penting ya. Saya bukan anti muludan ya, bagus itu juga bagus. Tapi pertanyaannya, piraku atuh memperingati wae. Kapan kita mau menjadi pelaku? Jangan jadi pengamat terus. Sudah menemukan, sudah mengenal jati dirinya sebagai makhluk cahaya dan sudah mencahayakan semesta. Nah, ini ciri manusia. Sudah mengenal jati dirinya sebagai makhluk cahaya. Oh, ternyata saya ini makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta.
Jadi tidak boleh saya di semesta ini menciptakan kegelapan. Sudah menemukan dua matahari. Di Quran dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Sudah menemukan dua matahari. Matahari yang di luar mah udah beres. Tileletik ningali. Sekarang matahari satu lagi di dalam. Iraha bade ningalna. Sok atuh pilarian guruna. Supados urang tiasa ningal. Nu aya dina jero urang. Karena matahari yang di luar cuma untuk proses fotosintesa jasmani. Matahari yang di dalam untuk proses fotosintesa ruhani. Bisa berkembang ruhaniah kita tuh karena caang di dalam. Tah eta panaon poe di sasate teh. Sing panggih. Bubui bulan sangrai bentang, panaon poe di sasate. Leluhur kita mah sudah sampai di situ. Panaon poe teh di sate. Ya. Jadi di sate itu artinya dipeleng ibu bapak. Sok atuh ya belajar sampai situ. Menjadi sumber kebahagiaan, sumber ketentraman, sumber kedamaian bagi semua makhluk. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Menjadi penerang bagi kegelapan jiwa. Karena lilinnya sudah nyala, maka dia berpikir bagaimana lilin-lilin yang di sekitarnya bisa nyala. Itulah yang disebut dengan manusia. Nah, kalau sudah mencapai jiwa kemanusiaan, baru naik berikutnya, masuk pada level jiwa surga. Apa cirinya jiwa surga? Jiwa yang selalu gembira dan berseri-seri, apapun yang terjadi di luar. Ini sudah mati selagi hidup, atau hidup, sudah mati selagi hidup, atau sudah hidup selagi mati selagi hidup, maksudnya dia itu hidup tetapi sudah mati. Artinya dia sudah tidak bereaksi lagi. Sudah melampaui nafsu dan naluri. Jadi kamadatunya sudah dilampaui. Sudah melampaui jiwa neraka, jiwa serakah, jiwa bengkok, dan jiwa kebinatangan. Sudah dilampaui. Sudah melampaui dunia fisik dan materi. Ya, jadi rupa datunya sudah tercapai. Mohon maaf Bapak Ibu, punya rumah yang bagus, nyaman gak? Punya tubuh yang sehat, nyaman gak? Nyaman. Punya mobil yang bagus, nyaman gak? Nyaman. Jadi jangan menganggap itu duniawi, bukan. Itu rupa datu itu. Itu harus dicapai. Kalau kita tidak mencapai itu juga kita kan banyak kesusahannya. Itu bukan duniawi itu. Itu adalah sudah tingkatan surga, tapi surga dalam level materi. Ya. Rupa datu itu namanya. Orang yang di level ini sudah memiliki getaran jasmani yang selaras dengan lingkungan. Selanjutnya dia sudah mencapai juga arupa datu, sudah mencapai kegembiraan rohani. Nah, yang sudah mencapai kegembiraan rohani, cirinya apa? Getaran rohaninya sangat kuat. Dia ingin menggetarkan rohani-rohani yang lain, supaya rohani yang lain hidup. Untuk orang yang di level jiwa surga, waktu terasa sangat cepat. Karena aktivitas dan dinamika jiwanya sudah hidup. Dia sudah memiliki istana atau lingkungan yang selalu menyenangkan. Di mana? Di dalam. Jadi istananya sudah terbentuk di dalam. Kerajaan surganya sudah terbentuk di dalam. Karena dia sadar pikiran, perasaan dan tubuh bukan dirinya. Dirinya adalah pengamat bagi semuanya. Masuklah jiwa yang memberi suka. Nah, jiwa yang memberi suka itu berarti sudah melampaui jiwa surga. Sudah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Jadi kalau dia memberi itu, dia tidak merasa dirinya yang memberi. Ini pemberian dari Allah lewat tangan saya. Makanya bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Ya, atas nama Allah segala puji milik Allah. Atas nama Allah segala puji milik Allah. Orang yang semacam ini tidak perlu lagi pakai speaker diumumkan. Hatur nuhun. Ibu Siti semena tos katampi. Sasak.
Menyadari segala sesuatu yang ada di dunia ini fana dan mengalami perubahan, sehingga sudah bisa ikut tarian semesta. Jadi dia tahu di alam semesta ini nggak ada yang tetap, semua itu fana. Sudah memiliki pandangan seperti hakikat jiwa semesta, selalu mawas diri, selalu memancarkan cahaya ke dirinya dan ke lingkungannya. Menyadari bahwa segala kekuatan berasal dari kekuatan jiwa semesta, selalu memberi suka kepada semua makhluk. Makanya orang yang di level ini kehadirannya sangat dirindukan, bukan oleh manusia, bahkan binatang, bahkan pohon sangat merindukannya. Jiwa pencabut duka mampu membebaskan dirinya dan orang lain dari penderitaan hidup, selalu ingin menolong. Sudah menemukan berkah hidup dan arti hidup. Potensi dirinya sudah berkembang, dan potensi yang sudah berkembang itu melahirkan berkah yang banyak. Dan berkah yang dia dapat dibagikan pada orang lain. Itu baru dia memiliki arti hidup, bukan untuk dirinya. Memiliki kepribadian yang tangguh dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang sangat baik. Memiliki kecemerlangan jiwa, berbudi pekerti luhur dan akhlak yang terpuji, serta memiliki kerendahan hati. Selalu berusaha meningkatkan aspek kemanusiaan dan aspek kerohanian lainnya. Sudah mendekati gerakan jiwa semesta, sehingga kesadarannya sangat stabil. Jadi kesadaran jiwanya ini sudah mendekati kesadaran jiwa semesta. Kemudian yang selanjutnya, mampu mencabut duka makhluk lain. Nah, inilah kenapa judul kajian hari ini adalah memberi suka, mencabut duka. Pertanyaannya, ada nggak Bapak Ibu yang ingin mencapai level ini? Ingin? Berarti perjalanannya harus dari level 1 sampai level 8. Level 1 sampai level 8. Orang yang masih serakah, masih lapar, selalu tidak puas dengan pencapaiannya, belum bisa memberi suka, belum bisa mencabut duka, belum. Dan ternyata levelnya para nabi, para rasul, dan guru-guru suci itu melampaui 8 level ini. Jadi kita harus tekun ya. Sekarang dari kajian saya hari ini, kita tahu sekarang ada di level mana jiwa kita. Yuk kita urut. Jiwa yang pertama jiwa marah, jiwa serakah, lapar, jiwa bodoh, kebinatangan, jiwa murka, jiwa bengkok, jiwa iblis, jiwa kemanusiaan. Di level yang berikutnya ada jiwa surga. Level berikutnya jiwa pemberi suka, baru jiwa pencabut duka. Ngajinya sampai sini aja dulu. Walaupun ada 2 level jiwa yang berikutnya, itu perlu kajian yang lebih dalam. Setidak-tidaknya bisa mencapai 8 level ini, sampai mencapai ini. Aduh, udah. Itu sudah husnul khotimah itu. Sudah keren, udah luar biasa. Jadi sekarang setelah mendapatkan kajian dari saya hari ini, Bapak Ibu menjadi tahu di level mana? Tahu? Oke. Ya, tadi contohnya banyak ya. Kalau di rumah tangga masih banyak pertempuran. Ingat ya, itu masih di level bawah itu. Ya. Wah, saya sudah menjalankan agama, saya sudah menjalankan ritual agama, saya sudah menjalankan semuanya. Tetapi kok saya masih ada di level itu. Malah justru di level yang membawa kepada kehancuran, keburukan. Bukan untuk dirinya, bahkan untuk lingkungan terdekatnya. Ada pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Pertanyaannya, berarti semua yang kita lakukan selama ini tidak merubah kesadaran. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua bisa mencapai level ini. Memberi suka, mencabut duka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.